Ayolah saudaraku, ayolah. Memang benar bahwa kaya dan miskin, hidup dan mati, bahagia dan sengsara itu mutlak ada dalam genggaman Allah, ada di dalam qada dan qadar Allah. Tapi bukan begitu maksudnya. Bukan lantas kita harus tunduk, pasrah, menyerah, apalagi kalah terhempas ke dalam jurang nasib yang mengenaskan. Coba detik ini, lihat dengan mata hati, renungkan kejadian ini. Coba renungkan keadaanku saat ini. Ini loh aku, Gus Nur. Anggap saja aku ini sekarang seorang orang yang hebat. Anggap saja aku ini kiai harismatik. Anggap saja aku ini ulama. Anggap saja aku ini pejabat. Anggap saja aku ini rakyat. Anggap saja aku ini orang kaya. Anggap saja aku ini orang miskin, terserah. Ya Allah. Atau anggap saja aku ini apapun sajalah. Intinya coba sekarang, ayo buka mata hati Anda semua. Kalau memang Anda merasa punya mata hati, kalau memang Anda merasa manusia, ini loh aku, Gus Nur, yang dulu katanya aku ini orang hebat. Banyak orang bilang aku ini dulu katanya orang hebat, orang sakti. Banyak koran-koran menulis bahwa Gus Nur ini dulu orang hebat. Banyak mulut-mulut berdecak kagum bahwa Gus Nur ini hebat. Ada juga yang menjuluki aku ini dulu kiai harismatik. Kedatangannya ditunggu di mana-mana. Bahkan banyak yang bilang kalau aku ini dulu pejabat tinggi, punya pamor, punya kekuasaan, punya uang banyak, punya mobil banyak, punya rumah banyak. Tapi coba lihat sekarang keadaanku. Lihat detik ini saudaraku. Aku terkubur sendirian di sini, penuh dengan duka lara dan nestapa. Ayo yang merasa kaya, jangan takabur. Yang merasa miskin, jangan kecil hati. Dan Anda pasti tahu, kaya atau miskin di sini tidak ada pengaruhnya. Di sini tidak ada yang bisa dibeli. Di sini tidak ada supermarket. Yang ada cacing-cacing tanah yang sebentar lagi akan memakan dagingku, memakan kain kafanku, bahkan memakan kayu-kayu sirap yang detik ini membelenggu kebebasanku, saudaraku. Oke, mari kita sambut dengan berdiri dan beri tepukan yang paling gemuruh kepada Bapak Gus Nur. Berdiri coba, nikmati musiknya. Baru berbagi. Bersenang-senang. Bisa nyanyi? Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu. Berbahagia. Ojo
joget? Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih operatornya. Mau joget atau mau seminar? Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beragama lain, selamat malam, salam sejahtera. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai Anda. Haleluya, amin. Yang beragama Hindu, Om Awi Genamastu Namisidem, Om Swastiastu, Om Santi Santi, Om Santi Santi, Om Santi Santi, Om. Yang beragama Buddha, Amitabha. Intinya semuanya yang hadir di sini, Anda pilihan Allah, Anda pilihan Tuhan. Demi Allah, Anda bisa duduk di sini itu karena campur tangan Tuhan. Berarti Tuhan sedang punya rencana untuk Anda keluar dari sini, apapun masalah Anda, insya Allah hutang lunas, semua penyakit sembuh, jasmani, rohani, ekonomi, insya Allah. Ya, tapi itu tergantung Anda. Oke, nanti kita bahas. Jadi intinya, kenalkan, nama saya Nur, dipanggil Gus Nur. Domisili di Probolinggo, Jawa Timur. Latar belakang Indonesia ya. Latar belakang seperti tadi. Kalau orang Malaysia bilang apa tadi itu? Penceramah ya? Apa orang Malaysia bilang? Dai ya, mubalik. Ya biasanya dakwah di podium, tapi ini lebih sering dakwah di dalam kubur. Yang bosan hidup banyak utang boleh tiru saya dakwah kubur ya. Dijamin lunas utangnya. Oke, singkat cerita Bapak Ibu, singkat cerita, saya ditawarkan keling ini, bisnis ini, itu sudah kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Tetapi Bapak Ibu, ini saya sekedar memori lah ya, saya sekedar, apa kalau saya bahasa saya ya, saya tadi duduk di belakang itu saya teringat masa lalu Bapak Ibu. Saya akan ceritakan di sini dan saya yakin apa yang saya alami ini sama dengan Anda alami hari ini. Maksudnya begini, saya ini menolak keling 4 tahun yang lalu. Di mata saya keling ini begitu rendah, begitu hina dina, haram, najis, dan semuanya. Semua orang yang datang ke rumah saya nawari keling, saya usir. Dulu kalau saya lihat orang keling pakai jas-jas ini, setan-setan ini, genderuwo ini ya. Itu saya lari. Kalau ketemu orang keling itu saya istighfar. Astagfirullah, setan keling datang gitu. Begitu bencinya Bapak Ibu ya. Subhanallah, itulah kami dulu. Sombong karena apa yang saya cari? Mobil punya, rumah punya, keluar negeri. Tanpa keling pun saya keluar negeri. Sementara yang datang ke rumah saya nawarkan keling, sepatunya kusam, ini celananya kotor, nggak punya motor, melarat, miskin pula tawarin keling ke saya. Gitu. Terbalik. Nah, Bapak Ibu, tetapi akhirnya Allah punya kehendak. Ini cerita, Anda boleh dengar kaset saya, ada di luar sana tadi banyak. Ini terus saya ceritakan. Anda jangan bosan yang sudah mendengar. Tetapi Bapak Ibu, Allah punya kehendak. Ada satu orang yang berani menipu saya. Awak ditipu? Ya. Dia bilang begini, Gus, ini undangan pengajian. Gus Nur yang pimpin doa, Gus Nur yang kasih ceramah. Orang ini selalu undang saya ke acara seminar keling, saya tolak. Tiba-tiba orang ini datang bawa undangan pengajian, aneh pula ini orang. Gitu ya. Saya sempat curiga, ini jangan-jangan mau tipu awak pula ini ya. Tapi oke lah, karena undangannya pengajian, saya datang Bapak Ibu. Karena kalau saya diundang keling seperti ini, sumpah saya menolak. Saya udah ratusan kali menolak seperti ini. Saya tolak. Oke, singkat cerita, saya terima undangannya. Saya kurung tanggalnya, harinya, dan saya minta dijemput. Alhamdulillah, saya dijemput. Ya. Dan berangkatlah saya dengan niat pengajian. Namanya pengajian, pakai songkok, pakai sarung, pakai baju takwa. Subhanallah Bapak Ibu ya. Ternyata apa yang terjadi? Saya ditipu Bapak Ibu. Ternyata bukan acara pengajian. Ternyata acara seperti ini, Business Opportunity Presentation Keling Indonesia.
Maka tadi saya lihat di belakang ada orang pakai sarung itu, saya ingat diri saya dulu itu. Siap-siap jadi crown ambassador ya. Terus kenapa kok saya tiba-tiba Anda heran? Kenapa ini tiba-tiba pakai jas kok jadi gondoruo keling begini? Itulah Bapak Ibu, sejarah terjadi di situ. Gara-gara ditipu Bapak Ibu, hidayah Allah turun waktu itu. Saya duduk di kursi nomor 5 itu. Saya nggak tahu dengan Anda. Mudah-mudahan Anda malam ini juga dapat hidayah. Mudah-mudahan. Karena saya tahu. Allah berfirman begini. Al-Baqarah ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum. Nah itulah Al-Baqarah. Ada orang dikunci mati hatinya. Walaupun dia dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan, dia tetap sombong. Walaupun ada contoh, ada bukti, ada kebenaran, dia tetap menolak. Itulah orang yang sudah dikunci mati hatinya. Matanya jadi buta, telinganya jadi tuli. Maksudnya apa? Sudah lihat orang sukses, punya penghasilan banyak, ratusan juta, sementara dia miskin tapi tetap sombong. Jadi tidak mau dapat hidayah Bapak Ibu. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di sini malam ini tidak masuk dalam kategori khatamallahu ala qulubihim tadi itu. Dan kalau Allah mengizinkan, ya Allah, malam ini izinkan saya untuk membalik hukum Pareto. Paretonya tuh begini, kalau ada orang di sebuah seminar 100 orang, itu biasanya 10 orang yang terbuka hatinya, yang 90 orang tetap sombong hatinya. Malam ini saya minta kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir ini 500 orang, 499 dapat hidayah semuanya. Insya Allah. Nah, singkat cerita begini, saya duduk di situ tuh. Mulai pembicara pertama, menjelaskan produk. Ini klorofil, bla 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 gitu kan. Tidak masuk Bapak Ibu. Ya, saya tutup kuping, saya main HP. Gitu kan, makanya siapa yang alami seperti itu siap-siap jadi orang sukses Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ada tadi orang diangkat tadi, sampai tinggi itu. Saya pun tetap negatif. Itu sulap lah, itu ada sihirnya. Atau jangan-jangan itu orang dalam tuh, sandiwara semua itu lah, sinetron. Saya bilang begitu. Tidak masuk. Itulah khatamallahu ala qulubihim. Hatinya tertutup, tidak mau menerima kebenaran. Dirinya merasa benar sendiri. Itulah saya Bapak Ibu. Negatif. Sudah makan telur ayam yang dia ingat pantatnya ayam terus. Itu negatif. Nah, oke, produknya lewat, tidak masuk, tidak dapat hidayah. Akhirnya pembicara kedua, marketing plan. Yang tadi itulah, bisnis ya, penghasilan, bla 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 bla. Tidak masuk Bapak Ibu, tetap negatif. Sampai pembicaranya turun, saya tak paham pula itu apa tadi marketing plan tadi. Ada plan A, ada plan B gitu kan. Ada bulat gitu. MLM itulah kurang ajar begitu. Nah, tidak masuk. Subhanallah, saya tanya sekarang, ada di ruangan ini jujur yang sampai detik ini belum paham apa tadi itu marketing plan? Yang mana orangnya? 1, 2, 3, 4. Adalah ya 500 orangnya tak paham semua ya. Bapak Ibu, sampai detik ini saya emerald manager, jadi pembicara. Detik ini saya pula tak paham itu marketing plan tadi itu. Artinya apa? Artinya bisnis ini jangan terlalu dipikir, nanti bawa rambutnya. Lakukan saja, tidak usah harus ngerti malam ini. Yang penting keputusan diambil, 2-3 tahun Anda jadi jutawan. Itu aja. Nah, kembali ke materi. Akhirnya Bapak Ibu, hidayahnya terbukanya di sini. Pembicara kedua turun, saya tidak masuk. Nah, baru di acara yang terakhir, melinang air mata Bapak Ibu. Acara impact. Apa tadi itu yang maju tadi itu loh. Nah, disitulah Bapak Ibu sejarah dibuka. Saya lihat orang-orang pada maju, sukses semuanya. Dan di situ saya melihat orang-orang yang 4 tahun yang lalu hina-dina di mata saya tolak, saya usir. Hari itu tampil pakai jas, pakai dasi. Saya menangis Bapak Ibu. Terjadi goncangan hati. Subhanallah, ini orang yang dulu saya hina,
Ini orang yang dulu saya datang ke rumah jual klorofilnya saya buang. Ini orang yang dulu, subhanallah. Saya mulai heran. Saya mulai bertanya-tanya. Ini apa keling ini? Yang salah saya atau keling atau saya yang salah ini? Saya mulai bertanya-tanya Bapak Ibu. Dan akhirnya kembali pertanyaannya, kembali ke hakikat pertanyaan. Jujur Bapak Ibu, malam itu saya seperti ditinju KO. Saya seperti dihempaskan topeng kepalsuan munafik saya itu. Maksudnya begini, mau balik, ya keluar negeri sering. Kalau saya lagi pengajian, ini ribuan orang mau mendekat saya susah. Ya, tetapi jujur Bapak Ibu, utang saya banyak. Saya sama dengan Anda. Anda mungkin gak punya utang lah ya. Tapi intinya hutang saya banyak Bapak Ibu. Saya juga manusia biasa. Di depan kamera sajalah kadang saya tampil di TV, di depan pengajian, di depan jamaah saya. Orang pada mungkin takjub lihat saya. Tetapi di malam hari kadang-kadang saya menangis. Ya Allah, anak-anak saya bagaimana kelak kalau besar. Ya, belum saya asuransi, belum ada asuransi, belum ada jaminan pasti pendidikan, ekonomi, lemah, utang banyak ya Allah. Ini hanya topeng semuanya ya Allah. Nah itu ada orang-orang kok, apa benar punya penghasilan 10 juta, kuli bangunan, tukang beca, abang ojek, direktur bank. Apa benar itu ya Allah? Dalam hati saya bersumpah, ya Allah, ini saya yang salah. Ya Allah, kalau memang keling ini benar-benar ada uangnya sampai puluhan juta ya Allah, oke, 1 juta saja kalau memang ada, akan saya kerjakan keling mati-matian. Lumayan untuk tambah-tambah, saya bilang begitu dalam hati. Nah, disitulah Bapak Ibu awal hidayahnya turun. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Anda lihat nanti di Al-Baqarah itu, atau Az-Zariyat kalau tidak salah. Nanti ya kita SMS-an ya, saya lupa tuh suratnya itu. Artinya begini, Az-Zariyat 56 lah kalau tidak salah ya. Allah berfirman begini, hei, kamu boleh mencintai sesuatu, tetapi yang kamu cintai belum tentu baik buat kamu. Dan kamu boleh membenci sesuatu, tetapi yang kamu benci, hati-hati, biasanya itu bermanfaat buat kamu. Itu kata Allah begitu. Nah, ayat ini ditutup seakan-akan begini, hanya aku yang tahu kata Allah. Kamu tuh gak tahu apa-apa. Nah Bapak Ibu, sejak itulah saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa aku benci sama keling selama ini? Aku tidak pernah dirugikan keling. Ya Allah, astagfirullahaladzim, malam ini terima kasih telah Kau buka hidayah. Aku akan gabung keling ya Allah. Aku akan ikut sukses seperti orang-orang itu. Tidak peduli walaupun harus dicampakkan topeng, walaupun harus merendah, walaupun harus belajar, saya tidak peduli ya Allah. Yang penting anak saya kuliah ke Mesir, kuliah sampai setinggi langit. Yang penting mati tidak meninggalkan hutang ya Allah. Itu di otak saya. Nah, inilah yang saya maksud hidayah. Nggak tahu dengan Anda pula malam ini, saya tidak tahu. Tapi saya berdoa ya. Nah ini materinya ini nanti. Mudah-mudahan dengan materi ini Anda bisa terbuka. Awak paham, mungkin sampai detik ini Anda bingung. Ada orang tepuk tangan ya, ada orang teriak-teriak, wuh, wuh, wuh. Anda mungkin bingung di dalam hati ini, gila-gila semua nih keling. Ya mungkin seperti itu. Sampai detik ini pun mungkin Anda masih bingung antara iya dan tidak. Ragu mau ambil keputusan, mau melangkah atau tidak, melangkah atau tidak. Nah mudah-mudahan materi ini bisa sedikit mencairkan kebekuan hati Anda, dan keluar dari gedung ini Anda benar-benar menjadi khalifah mengambil keputusan. Materinya ini ilmu yang saya dapat selama 2 tahun Bapak Ibu. Intinya hanya ini, paradigma. Serial diskusi membuka paradigma. Boleh bantu awak, siapa yang tahu paradigma itu apa? Boleh bantu, siapa yang tahu paradigma? Oke, tepuk tangan, jangan bengong ya, jangan tegang ya. Bapak, paradigma itu apa? Tak tahu paradigma ya? Paradigma ini akhlak. Ternyata Bapak Ibu, orang itu bisa bahagia, bisa sengsara, bisa sukses, bisa gagal, itu ditentukan oleh paradigmanya, oleh sudut pandangnya, cara berpikirnya. Benar Bapak Ibu, benar. Anda bisa lihat kaset saya nanti di luar ada ya. Jadi intinya begini, tak bosan ya leader-leader ya. Gus Nur masuk ke kamar pelacur, apa paradigma Anda?
Anda lihat Gus Nur masuk kamarnya pelacur, cantik kayak Luna Maya. Coba. Bagaimana prasangka Anda? Paradigma, sudut pandang. Saya yakin Anda negatif dengan saya. Anda pasti begini, oh Gus Nur itu kiai mata keranjang dia. Iya. Ternyata Gus Nur itu munafik dia. Dia ceramah, dia masuk TV, masuk kamera, masuk kaset, kasih ceramah agama, ternyata dia, oh my god, playboy. Gitu ya. Kayak ngeracun. Anda boleh berpikir seperti itu dan memang Anda boleh berpikir seperti itu. Namanya paradigma. Itu namanya paradigma yang negatif. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda mau, insya Allah Anda pun boleh sebenarnya berparadigma positif. Walaupun sudah kelihatan mata itu negatif. Contohnya ini ya. Contohnya apa ya? Subhanallah. Contohnya begini. Oh iya, kalau ada kiai ceramah di masjid, tak aneh lah. Kalau ada kiai ceramah di depannya orang-orang yang putih-putih itu, itu udah biasa. Tapi kalau ada kiai masuk kamar pelacur, ceramah di kamar pelacur, itu baru kiai luar biasa itu. Iya. Kan begitu, kan bisa dibolak-balik, diputer-puter, akhirnya menjadi positif. Karena begini, mau positif, mau negatif, itu untung ruginya kembali ke Anda, bukan kembali ke saya. Begitu loh. Nah, yang terakhir di Keling ini banyak sekali produk-produk yang memang khusus untuk kesehatan wanita. Salah satunya Puyikang. Iya. Yang teriak-teriak ini udah tahu rasanya Puyikang nih, ya. Jadi kalau ada ibu-ibu ya, wanita ini, puan-puan tuh keputihan, bau busuk, bau tak sedap, kan gitu ya. Nah, itu nanti disemprot sama Puyikang, itu dimasukkan begitu, itu bisa kembali gadis, kembali perawan, bisa harum, bisa sembuh. Nah, Anda kalau mau, Anda bisa berpikir, oh iya saya ingat, Gus Nur itu konsultan kesehatan Keling. Wajar kalau masuk kamar pelacur. Jangan-jangan Gus Nur mau nyemprot Puyikang itu. Enak kan hidup ini, itulah paradigma. Nah sekarang bagaimana paradigma Anda dengan acara ini? Coba, ada kontrak 21 tahun gak jadi apa-apa, begitu join Keling 4 bulan, jadi Diamond Manager Silver Leaders Club, Pak Suyadi tadi itu, tepuk tangan untuk beliau. Ya, penghasilan tidak pernah turun 10 juta sebulan. Coba bagaimana sekarang paradigma Anda? Lihat orang sukses. Ya yang terakhir senior Crown Ambassador Platinum Leaders Club, Bapak Ma'ruf tadi itu, Masya Allah, tidak pernah turun dari 80 juta sebulan. Itu uang Indon ya. Itu kalau uang ringgit berapa itu? Kalau ringgit berapa? 40 ribu. Ya lah 50 ribu ringgit. Suami istri sama-sama jadi senior Crown Ambassador Bapak Ibu. Masya Allah. Iya. Ini ada nih yang di depan ini, yang Safir Ruby Manager Emerald ada yang di depan, ada. Coba maju sini Mas, coba maju sini. Sini nih. Ini paradigma ini. Ini apa ini? Ruby ya? Safir. Kenalkan nama latar belakang. Nama saya Carly Tejo Saputro, berasal dari Indonesia, latar belakangnya 9 tahun kerja kontrak, ya. Terus sekarang? Sekarang alhamdulillah sudah full time. Safir ini kalau sehat semiskin-miskinnya 7-8 juta lah sebulan. Ya, lah. Kontrak. Bagaimana dengan sekarang paradigma Anda melihat ini? Wah, nggak mungkin lah. Itu kan khayalan, itu tahayul. Masa ini khayalan? Nyata dia. Ya, coba. Nyata. Ini bukan penampakan ini. Kalau Anda bilang Keling tidak nyata, apa kami hantu ini? Oke, tepuk tangan, silakan mundur ya. Sorry saya tendang ya. Inilah paradigma Bapak Ibu. Makanya kalau hari ini, detik ini, paradigma Anda masih saja negatif, selamat jadi orang miskin 7 turunan Bapak Ibu. Ya. Oke, nih. Next, coba ini materinya.
Bisnis keling itu susah dan berat. Saya yakin 90% yang duduk di ruangan ini berpikir seperti ini. Jujur, disayang Tuhan. Siapa yang berpikir seperti ini? Nah, itu jujur. Wah, ya. Jujur. Memang Bapak Ibu, keling ini susah, berat. Saya setuju, 2 jempol. Saya setuju. Karena saya ngalami sendiri bagaimana beratnya berjuang di keling. Tetapi sekarang saya balik pertanyaannya. Oke, tanpa keling pun, sumpah demi Allah, hidup Anda juga susah dan berat Bapak Ibu. Sudahlah, tak usah keling lah. Apa dijamin? Anda tak usah keling. Bagaimana coba? Hutang punya, rumah tangga konflik batin terus. Ya kan, ditagih debt collector. Mana mikir negara ini pusing pula kan. Allahu Akbar, segala macam masalah. Mana ditekan sama bos. Kerja baik tidak dihargai, kerja salah dimarah-marahi pula. Nah, ngalami tuh. Iya. Anda kerja jadi karyawan, jadi kontrak, jadi karyawan, berapapun jabatan Anda di situ, yang kaya bos Anda tetap saja bayar kos-kosan. Inilah paradigma. Memang keling itu susah, tapi jauh di luar sana jauh lebih susah Bapak Ibu. Kalau keling tidak susah. Kalau toh susah, susah untuk sukses. Kalau jadi kontrak, apa? Kalau kontrak atau karyawan, susah untuk ngenes dan menderita. Ya, kalau keling susah untuk sukses. Ini hanya paradigma Bapak Ibu. Nah, ini Anda akan saya tunjukkan bagaimana hidup yang susah sebenarnya. Kalau keling nggak susah, masa kontrak jadi sukses? Kan berarti nggak susah. Ada berapa ratus coba Anda hitung yang sukses. Ini baru belum seberapanya. Coba Anda datang ke Kuala Lumpur, ikuti acara seperti ini. Bisa 6.000 orang yang sukses, tampil semuanya. Coba. Ini belum seberapa ini. Nah, inilah orang yang sukses Bapak Ibu. Kalau Anda berpikir susah, ini yang susah. Next. Nah. Ini baru susah. Siapa yang tiap tahun pulang mudik ke kampung kayak begini gayanya? Dan saya kasih bocoran. Ini bukan orang keling. Bukan orang